Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 13 Maret 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan 2 Petrus pasal yang pertama. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Baik, sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur dan terima kasih buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas kami semua sampai pada hari ini. Biarlah setiap kebaikan Tuhan yang kami alami menjadikan kami semakin mengenal pribadi-Mu dan pengenalan akan Tuhan, membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu setiap kali kami membaca, merenungkan, biarlah Engkau mampukan untuk kami dapat mengertinya, memahaminya, serta Roh Kudus menuntun kami untuk menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah diri kami sedia belajar firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa, amin. Bagian menjadi devosi kita hari ini dalam 2 Petrus pasal yang pertama diambil dari ayat yang pertama dan yang kedua. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Pengenalan menunjukkan keintiman, relasi antara suami dan istri, juga antara orang tua dan anak-anak, menjadi contoh keintiman yang menghasilkan sikap untuk saling menjaga hati dan perilaku. Orang menjadi tahu bagaimana seharusnya bersikap. Identitas sebagai hamba dan rasul diletakkan Petrus di bagian pembuka suratnya, khususnya surat yang kedua ini, seolah-olah ingin mengingatkan kisahnya. Dulu Petrus pernah menjadi murid yang gagal. Gagalnya karena apa? Karena pernah menyangkal Yesus. Ia pernah juga ingin kembali sebagai nelayan sampai Yesus memanggilnya dan mempertanyakan kasihnya kepada Yesus. Dan kini Petrus mengakui seutuhnya sebagai hamba yang melayani dan rasul yang bersaksi bagi Yesus Kristus. Ini semua menjadi mungkin karena pengenalannya akan Tuhan dan akan Yesus Kristus sebagai junjungannya, sebagai juru selamat dan Tuhannya. Pengenalan inilah yang dimohonkan Petrus untuk jemaat Tuhan dalam ayat yang kedua. Pengenalan itu menjadi dasar iman dan menjadikan jemaat dilimpahi kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah. Dalam kisah kehidupan yang berliku, Rasul Petrus makin mengenal Tuhan. Prosesnya tidaklah gampang. Pengenalan kepada Tuhan bukan pengenalan yang langsung sempurna, tetapi melewati rintangan dan bahaya yang menjadikan Petrus mengenal pribadi Kristus. Makin hari makin intim dengan Kristus, terus melayani, bahkan hingga mati disalibkan terbalik di akhir kehidupan seorang Rasul Petrus. Tuhan Allah sudah menyapa kita dengan memperkenalkan wajah kasih-Nya untuk menyelamatkan kita. Diri kita memang terbatas, tetapi ada proses untuk makin mengenalnya. Berlandaskan firman Tuhan dan melalui liku-liku kehidupan, kita mau ditempa agar makin mengenal Tuhan. Alangkah bahagianya mengenal sang sumber kehidupan. Kita jadi tahu diri, tahu bagaimana bersikap dan melayaninya. Bukti bahwa kita mengenalnya adalah kerelaan kita untuk melayaninya.
Bagi kita, inilah hal terindah yang tidak tergantikan, yang menjadikan kita mengerti arti dan tujuan hidup. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita tahu apa yang Dia mau, apa yang tidak mau, apa yang dicintainya, apa yang dibencinya. Tentunya ketika kita sadar dan meyakini akan kebesaran Tuhan, terlebih keselamatan yang sudah jelas dinyatakan kepada kita, kita semakin mengenal Dia, maka yang kita mau lakukan adalah melakukan apa yang disuka oleh Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah yang kita mau laksanakan dalam hidup kita setiap hari. Maka di dalam kehidupan kita setiap hari, kita mengawalinya di dalam doa. Sehingga ketika kita belajar firman Tuhan, kita mengerti apa yang Tuhan ajarkan dan kehendaki, maka itulah yang kita laksanakan dalam hidup kita setiap hari. Maka biarkanlah hati dan pikiran kita senantiasa haus akan firman Tuhan, sehingga kita dapat dipuaskan melalui pembelajaran firman Tuhan yang setiap hari kita baca dan renungkan. Dan kita semakin mengerti apa yang Dia mau, itu jugalah yang kita laksanakan dalam hidup kita sebagai wujud pengenalan kita akan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hidup kami yang berpengalaman dengan Tuhan membawa kami semakin mengenal pribadi Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan menjadikan kami sebagai pribadi yang taat akan firman Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.